Topik 1 mempelajari tentang wisata Danau Raja. Baik, pada topik pertama tadi, sub pembelajaran 1 yang kita pelajari yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Seperti yang Ananda lihat pada gambar, itu ada anak-anak bermain di tepi danau. Nah, lihatlah betapa senangnya anak-anak tersebut bermain di tepi danau. Nah, selain bermain, di tepi danau menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan. Di tepi danau juga menjadi tempat yang sangat baik untuk memperoleh udara yang bersih dan sehat. Jika pernapasan kita memperoleh kandungan oksigen yang banyak, maka akan sangat berdampak positif terhadap kesehatan kita. Nah, yuk kita pelajari bersama apa itu sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan gambar dari sistem pernapasan yang ada pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ-organ yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh. Di dalam hidung terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan cairan lendir untuk mengatur suhu kelembaban udara yang masuk. Gambar ini merupakan gambar dari organ hidung yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Selanjutnya yang kedua ada faring. Faring adalah pangkal tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga, yang menghubungkan keduanya ke trakea. Faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut. Ini merupakan gambar dari faring yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Yang ketiga itu ada epiglottis. Nah, epiglottis ini merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring. Pada epiglottis ini terdapat katup yang berfungsi untuk udara masuk ke laring menuju paru-paru. Nah, saat makan, epiglottis ini akan tertutup. Gunanya yaitu untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan agar tidak tersedak. Ini adalah gambar dari epiglottis yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Yang keempat itu ada laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring ini memiliki dua bagian pita suara, yang membuka saat bernapas dan yang menutup saat memproduksi suara. Bisa kita lihat, ini adalah gambar dari laring yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Selanjutnya yang kelima itu ada trakea. Bentuknya itu tabung berongga lebar yang terdiri dari tulang rawan yang berbentuk cincin yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea ini memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Ini adalah gambar dari trakea yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Yang keenam itu ada bronkus. Nah, bentuk bronkus ini bentuknya tabung dengan rambut halus yang bergerak seperti gelombang. Gerakan tersebut membawa dahak, lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Nah, fungsi dari lendir atau dahak ini untuk mencegah masuknya debu, kuman, dan zat lain agar tidak sampai ke paru-paru. Ini adalah gambar bronkus yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia.
Selanjutnya ada paru-paru. Nah, manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru yaitu untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Ini merupakan gambar paru-paru yang ada di dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang kedelapan itu ada alveolus. Nah, alveolus ini yaitu kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Nah, alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Pada alveolus ini terdapat kapiler pembuluh darah. Ini adalah gambar dari alveolus yang terdapat dalam sistem pernapasan manusia. Yang terakhir itu ada diafragma. Diafragma yaitu otot yang terletak di antara rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Gerakan diafragma juga bisa membantu memperluas paru-paru. Ini merupakan gambar diafragma yang ada dalam sistem pernapasan manusia.